Sebelum kelompok kami menjelaskan manajemen-manajemen apa saja yang ada di peternakan kuda ini, terlebih dahulu saya akan menceritakan latar belakang terbentuknya peternakan kuda yang kami kunjungin ini. Peternakan kuda yang kami kunjungin ini adalah milik Bapak Mansur Saputra Barus. Peternakan ini berlokasi di Desa Bangunrejo, Dusun 8, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Peternakan ini sudah berumur kurang lebih 2 tahun yang dimulai pada tahun 2020. Awal mula Pak Mansur beternak kuda hanya ada 2 ekor saja yang digunakan sebagai terapi istrinya, dikarenakan istrinya mengalami penyakit penyempitan pernapasan. Jadi dokter memberi saran kepada istrinya untuk berenang dan berkuda atau menyediakan oksigen di rumah. Jadi diambillah berkuda sebagai terapi untuk kesehatan istrinya. Dan alhamdulillah istrinya sehat hingga sekarang. Dan dari situlah Pak Mansur membeli kuda lagi dan dijadikan ternak. Di peternakan Pak Mansur ini ada 6 ekor kuda, yaitu 4 ekornya berjenis kelamin betina, yang 1 anakan, dan 2 ekornya berjenis kelamin jantan. Di peternakan Pak Mansur ini ada 2 jenis kuda, yaitu kuda lokal dan kuda G, di mana kuda G ini adalah istilah bagi kuda-kuda yang hasil persilangan dari kuda lokal dengan kuda thoroughbred atau kuda berdarah panas. Hasil persilangan kuda G akan menghasilkan karakteristik kuda lokal dan kuda thoroughbred. Di peternakan Pak Mansur ini hampir rata kudanya itu adalah jenis kuda G. Tetapi tidak semua kuda yang ada di peternakan Pak Mansur ini mempunyai akte kelahiran. Jadi masih terbilang lokal. Di peternakan ini hanya ada 1 ekor kuda saja yang mempunyai akte kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 peternakan B ingin membuat video aneka ternak dan satwa harapan mengenai peternakan kuda. Di sini diawali perkenalan dengan saya sendiri, Anissa Amalia, dengan NIM 210306014 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Faid Darda Daulay dengan NIM 210306005. Perkenalkan, nama saya Wahida Aiwarasati dengan NIM 210306002. Saya Dira Agustina dengan NIM 210306008. Berikut klasifikasi pada kuda. Kuda memiliki filum chordata, kelas Mamalia, ordo Perissodactyla, famili Equidae, dan spesies Equuscabalus. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perkandangan dan pengolahan limbah. Yang pertama, manajemen perkandangan. Untuk ukuran kandang besarnya memiliki panjang 45 meter dan lebar 12,5 meter. Dan di dalamnya kandang besar ini terdapat 6 tempat kandang yang terdapat 1 ekor kuda setiap kandangnya. Tetapi ada 1 kandang yang di dalamnya terdapat 2 kuda, dikarenakan kuda tersebut masih anakan yang belum lepas sapi. Untuk kandangnya masing-masing memiliki panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Dan diberi sekat ataupun terpisah antara kuda satu dengan kuda yang lainnya agar kuda tersebut terasa nyaman. Dan ada beberapa kandang diletakkan tumpukan goni yang berisi sekam berguna untuk sandaran kuda tersebut. Selanjutnya yang kedua, manajemen pengolahan limbah. Pembersihan limbah kotoran kuda di peternakan ini dilakukan setiap hari agar menjaga kuda tersebut dari penyakit mikroorganisme yang terdapat pada kotoran kuda tersebut. Dan untuk feses atau kotoran yang ada di peternakan kuda ini tidak dijual oleh peternaknya, dikarenakan peternakannya menggunakan limbah kotoran kuda ini untuk menimbun bagian halaman belakang kandangnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manajemen pakan, formulasi, dan kebutuhan nutrisi pada kuda. Jenis pakan kuda di peternakan ini hampir sama semua,
Yang berbeda hanya pada kuda pacu dan anakan. Pada pakan kuda di peternakan ini yaitu rumput segar, dedak, jagung giling, sagu, dan pelet Vital Horse. Jenis pakan kuda di peternakan ini menurut fasenya. Yang pertama, fase anakan. Jika anakan tersebut masih berusia 1-2 bulan, jangan dulu diberi pakan. Biarkan saja dia untuk menyusu kepada indukannya. Tetapi kalau anakannya sudah berumur lebih dari 2 bulan, pasti anakan kuda itu akan belajar memakan dan mencicipi rumput segar yang ada di kandangnya. 2. Fase remaja. Pada fase ini, pakan yang diberikan adalah campuran dedak, jagung giling, sagu, dan juga pelet Vital Horse dengan takaran 1 gayung per ekor kudanya. Dan ada juga makanan segarnya yaitu rumput. Dan yang ketiga, fase indukan yang sedang hamil. Pada fase ini, pakan yang diberikan adalah pakan yang kadar konsentratnya rendah. Kalau kadar konsentratnya tinggi akan menyebabkan keguguran pada kandungannya. Karena konsentrat yang tinggi itu dapat mengakibatkan panas pada dalam tubuh indukan yang sedang hamil tersebut. Dan yang terakhir, pakan kuda pacu. Kalau pada kuda pacu, pakan yang akan diberikan adalah campuran padi, jagung giling, bungkil kedelai, sagu, dan juga pelet Vital Horse. Pakan indukan dengan anakan yang ada di peternakan ini memiliki perbedaan. Kalau untuk indukan, pakannya itu adalah campuran dedak, jagung giling, sagu, dan pelet Vital Horse, serta tambahan rumput segar. Sedangkan untuk anakan, pakannya itu masih rumput segar karena anakannya masih berumur 3,5 bulan. Pemberian pakan campuran konsentrat dilakukan pada pagi dan sore hari. Setiap pemberian ditakar menggunakan 1 gayung per ekor kudanya. Kalau untuk rumput segar diberikan pada siang hari dengan takaran secukupnya untuk per ekor kuda tersebut. Dalam 1 bulan, kuda yang ada di peternakan Pak Mansur ini dapat menghabiskan dedak sebanyak 150 kg, pelet Vital Horse sebanyak 75 kg, jagung giling sebanyak 30 kg, dan sagu sebanyak 4 batang. Dan untuk rumput segar sebanyak 15 gerobak motor pick up. Dan untuk kandungan nutrisi dari pelet Vital Horse bisa kita lihat di video. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen kesehatan. Kesehatan kuda di peternakan ini sangat terjaga dan selalu mendapatkan perhatian oleh para pekerja yang ada di kandangnya kuda Pak Mansur ini. Seperti matanya, bulunya, dan kudanya nampak sehat. Kudanya yang ada di peternakan ini juga selalu dikasih vitamin dan obat-obatan secara rutin. Vitamin dan obat-obatan yang digunakan adalah yang pertama B kompleks. Ini adalah vitamin B yang berguna untuk menjalankan fungsi-fungsi fisiologis pada ternak kuda tersebut dan juga dapat mencegah stres pada kuda akibat perubahan suhu dan penyakit. B kompleks ini disuntikkan pada kuda setiap 1 bulan sekali. Yang kedua, medosila adalah antibiotik yang berfungsi menjaga daya tahan tubuh kuda. Pemberiannya disuntik pada kuda setiap 3 bulan sekali. Yang ketiga, Flusonic 340 adalah obat cacing hati yang akan disuntikkan kepada kuda setiap 3 bulan sekali. Yang keempat, Kalbasen C adalah obat untuk membasmi cacing yang ada di dalam saluran pencernaan pada kuda. Pemberian Kalbasen C ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya, manajemen pemeliharaan dan perawatan. Yang pertama, pemeliharaan. Pemeliharaan kuda di peternakan ini dimulai dari fase anakan hingga remaja mempunyai perlakuan yang berbeda dalam sistem pemeliharaannya. Kalau untuk anakan kuda yang di peternakan ini, kandangnya masih digabung dengan indukannya. Dikarenakan umur anakannya itu masih sekitar 3,5 bulan dan belum lepas sapi. Pada umur kuda lepas sapi itu sekitar 6 bulan. Pada umur segitulah baru bisa anaknya dipisahkan dengan induknya. Dan untuk pemeliharaan anakannya itu
harus lebih berhati-hati karena anakan kuda ini sifatnya masih sangat agresif dan bisa saja nanti kita ditendangnya. Kalau untuk pemeliharaan kuda betina dan indukannya itu harus lebih sering dilihat tingkah lakunya, agar kalau kuda tersebut menunjukkan tingkah laku seperti ingin kawin atau sudah birahi, kita tahu, jadi kuda tersebut bisa cepat-cepat kita carikan pejantannya. Yang kedua, perawatan. Perawatan yang dilakukan di peternakan ini yaitu menyikat bulu pada kuda. Bisa kita lihat dalam video. Fungsi dari menyikat bulu pada kuda yaitu agar bulu-bulu yang sudah mati pada kulit tubuh kuda tersebut akan rontok dan tidak menyebabkan kerusakan pada bulu yang lainnya. Dan bulu kuda pun tampak bagus jika rajin menyikatnya serta tampak berkilau. Alat yang digunakan untuk menyikat bulu kuda di peternakan ini adalah sikat bulu kuda yang halus. Kuda di sini juga akan dipotong kukunya dan setelah dipotong kukunya akan dipasang tapal kuda yang berfungsi melindungi kuku kuda. Kalau tapal kuda tersebut tidak dipasang, maka kudanya akan keseleo atau pincang. Di peternakan ini ada salah satu kuda jantan yang mengalami luka di bagian kaki belakangnya dikarenakan jatuh ke aspal pada saat ditunggangi oleh Pak Mansur. Bisa kita lihat keadaan lukanya pada video ini. Perawatan yang dilakukan untuk pengobatan kuda tersebut yaitu disuntik ke mantri hewan dan menggunakan obat tradisional yang akan dioleskan ke lukanya tersebut secara rutin yang berfungsi agar lukanya itu cepat kering. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manajemen reproduksi dan perkawinan. Ciri-ciri kuda yang siap dikawinkan yaitu yang sudah berusia 5 tahun untuk jantan dan 2 tahun untuk betina, tergantung masa kesuburannya. Ciri-ciri indukan yang birahi yaitu ekornya diangkat, vulvanya berwarna merah, dan vulvanya itu akan kembang kempis. Yang dilakukan oleh peternak jika kudanya sudah birahi, yaitu harus cepat mencari pejantan. Dikarenakan kalau peternak membiarkan begitu saja, kuda tersebut akan mogok makan dan menyebabkan bobot badannya turun. Di kandang Pak Mansur ini sudah pernah terjadi perkawinan sebanyak 2 kali. Perkawinan pertama terjadi pada bulan September tahun 2021 dan perkawinan kedua terjadi pada bulan Agustus tahun 2022. Jarak perkawinan diperkirakan sekitar 11 bulan. Di peternakan ini juga ada kuda yang sedang hamil. Untuk usia kehamilannya sudah memasuki 4 bulan dan bisa kita lihat dari perutnya. Ada perbedaan pada masa kehamilan pertama dengan masa kehamilan selanjutnya. Untuk masa kehamilan pertama yaitu sekitar 12 bulan dan untuk masa kehamilan selanjutnya yaitu sekitar 10 bulan. Informasi ini kami dapatkan langsung dari Pak Mansur. Tanda-tanda kuda yang akan melahirkan yaitu kudanya akan mengeluarkan banyak air seni tidak seperti biasanya dan akan mengalami keringatan hingga membuat badannya basah. Pemberian kolostrum kuda untuk anakan masih dibantu atau dipapah agar anakannya mendapatkan kolostrum yang cukup mendapatkan kolostrum yang cukup. Dan untuk pendugaan umur kuda yang berjenis kelamin jantan bisa kita lihat dari gigi taringnya. Kalau gigi taringnya belum tumbuh, maka kudanya belum memasuki fase dewasa. Selanjutnya, manajemen pemasaran dan analisis usaha. Untuk semua biaya pembangunan kandang kudanya itu sudah menghabiskan uang sekitar lebih dari 1M karena kandang kudanya itu dibuat dengan double pondasi agar bisa bertahan lama. Dan untuk pembelian kudanya itu sudah menghabiskan biaya sebesar 281 juta. Nah, sementara hasil anakannya itu belum ada yang dijual karena bapak ini masih ingin menambah kudanya lagi. Sementara untuk biaya pakan, vitamin, dan obat-obatan itu sudah menghabiskan uang sebesar 2.489 juta. Di peternakan ini ada 2 orang pekerja yang digaji masing-masing 2.400 per bulannya. Di peternakan ini juga ada 2 ekor kuda yang dijadikan untuk menarik sado. Nah, tarif untuk naik sadonya ini adalah 10.000, dimulai dari jam 5 sore hingga ke jam 10 malam. Nah, biasanya untuk satu sado itu menghasilkan uang sekitar 250.000 dan kalau 2 sado itu sekitar 500.000.
Pak Mansur dengan orang yang menarik saldo tersebut itu sudah mempunyai kesepakatan bahwa hasil menarik saldo itu akan dibagi menjadi 2. Nah, jadi Pak Mansur tuh mendapatkan sekitar 250.000 dari 2 saldo tersebut. Dan untuk per bulannya hasil yang didapatkan Pak Mansur itu dari saldo sekitar 7.500.000. Nah, jadi jika dihitung untuk keuntungan yang didapat oleh Pak Mansur itu 7.500.000 dari saldo dan 7.289.000 dari modal menggaji dan pakan, vitamin, dan obat-obatan. Jadi keuntungan bersihnya Pak Mansur itu sekitar 211.000. Nah, untuk lebih jelasnya akan ditampilkan di video.